Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saidah Hasyani dengan NIM 2205 9045. Eh, Sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kinerja keuangan perusahaan Pamplin INC untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Saya menggunakan beberapa rasio keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan Pamplin INC. Eh, A. Seberapa liquidkah perusahaan tersebut? Untuk menilai likuiditas, kita akan menggunakan rasio likuiditas utama. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar. Pada tahun 2002, aset lancar itu sebesar $1.200 per kewajiban lancar $200 yang menghasilkan 6. Dan pada tahun 2003, itu aset lancarnya sebesar $1.200 dan kewajiban lancar itu $300 yang menghasilkan 4. Current ratio mengukur seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban lancar dengan aset lancar. Pamplin ENC memiliki rasio lancar yang cukup tinggi dalam kedua tahun, menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan baik. Perusahaan tampaknya memiliki current ratio yang lebih tinggi pada tahun 2002, yaitu 6, yang menunjukkan likuiditas yang lebih tinggi daripada tahun 2003. Idealnya rasio ini sekitar 2 atau lebih. Kedua, rasio cepat atau quick ratio. Pada tahun 2002, eh, aset lancar itu sebesar $1.200 dan persediaan $550. Kewajiban lancar itu $200 dengan rumusan aset lancar dikurang persediaan per kewajiban lancar yang menghasilkan 3.225. Pada tahun 2003, aset lancar sebesar $1.200 dikurang persediaan $625 per kewajiban lancar sebesar $300 yang menghasilkan 2,25. Quick ratio mengukur seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban lancar tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Rasio ini juga menunjukkan likuiditas yang lebih tinggi pada tahun 2002 dibandingkan dengan 2003. Rasio ini juga seharusnya cukup tinggi dan nilai di atas 1 itu positif. Perusahaan Pamplin INC memiliki likuiditas yang lebih tinggi pada tahun 2002 dibanding dengan 2003. Meskipun kedua tahun ini memiliki rasio likuiditas yang sehat, pemilik atau investor mungkin ingin memperhatikan penurunan tersebut. B. Seberapa efisienkah perusahaan dalam mengelola aktivanya? Untuk mengukur efisiensi dalam mengelola aset, saya melihat dari perputaran persediaan. Pada tahun 2002, harga pokok penjualan sebesar $700 dan persediaan sebesar $550. Dengan rumusan perputaran persediaan itu HPP per persediaan. Jadi $700 per $550 itu sama menghasilkan 1,27. Pada tahun 2003, harga pokok penjualan sebesar $850 per persediaan $625 menghasilkan 1,36. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola persediaannya. Nilai di atas 1 itu positif dan menunjukkan efisiensi yang baik. Tren ini menunjukkan peningkatan efisiensi yang mengelola persediaan. C. Bagaimana perusahaan membiayai aktivanya? Untuk menilai bagaimana perusahaan membiayai aktivanya, kita dapat melihat struktur modalnya dan rasio-rasio keuangan yang terkait. Dari laporan keuangan diberikan beberapa informasi terkait struktur modal perusahaan pada tahun 2002 dan 2003. Diketahui
Pada tahun 2002, hutang usaha itu sebesar $200, wesel bayar itu $0, obligasi bunga 1/3% itu sebesar $600, saham biasa sebesar $300, dan modal yang disetorkan sebesar $600. Pada tahun 2003, hutang usaha sebesar $150, wesel bayar $150, obligasi bunga 1/3% sebesar $600, saham biasa sebesar $300, modal yang disetorkan sebesar $600. Dari data di atas, kita bisa melihat perusahaan membiayai aktivanya melalui campuran utang dan ekuitas. Pada tahun 2002, perusahaan memiliki utang usaha, obligasi, dan modal saham sebagai bagian dari sumber pembiayaan. Pada tahun 2003, utang usaha dan wesel bayar meningkat, yang mengindikasikan peningkatan hutang. Namun perusahaan juga memiliki modal saham yang tetap stabil. D. Berdasarkan tingkat pengembaliannya, apakah Anda mendokumentasikan untuk membeli saham Pamplin INC? Untuk menentukan apakah kita harus membeli saham Pamplin INC, kita perlu menganalisis tingkat pengembalian ekuitas saham biasa perusahaan. Kita tidak memiliki informasi tentang harga saham saat ini, dan keputusan untuk membeli saham itu uh, harus didasarkan pada analisis komprehensif yang mencakup faktor-faktor tersebut. Namun, jika kita sudah mendapatkan informasi yang jelas, kita dapat menghitung rasio pengembalian investasi ROI dengan rumus ROI laba bersih ditambah bunga per total investasi. Namun jika Anda ingin memutuskan untuk membeli saham pabrik INC, sebaiknya Anda mempertimbangkan berbagai faktor seperti analisis lebih mendalam tentang pertumbuhan bisnis, beban resiko, pertumbuhan perusahaan, persaingan, situasi ekonomi, dan tujuan investasi Anda. Selain itu, selalu bijak untuk berkonsultasi dengan seorang profesional keuangan atau analisis keuangan sebelum membuat keputusan. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah juga saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.